Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering mungkin kita mendengar ada beberapa ungkapan bagi orang yang kemudian membaca Al-Quran, ungkapan qiraah sab'ah atau bacaan Al-Quran yang 7, qiraat yang 7. Apa maksud dari qiraah sab'ah dan bagaimana sejarah ada qiraah sab'ah ini yang kemudian sekarang orang Indonesia mayoritas mengikuti qiraah dari Imam Hafiz, riwayat dari Imam Asim. Jadi kita akan membahas pada kesempatan kali ini para imam-imam qiraah yang 7 dan kenapa kemudian qiraah itu hanya terbatas kepada 7, yang terkenal hanya 7, dan juga insyaallah kita bahas apa itu definisi dari qiraah. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kita akan membahas al-qiraat wal qurra. Qiraat itu adalah bacaan daripada Al-Qur'an. Adapun qurra itu adalah para pembaca daripada Al-Quran. Jadi qiraat itu bacaan Al-Quran, qurra itu adalah para pembacanya. Apa definisi dari qiraat? Qiraat sendiri adalah sebuah madhab dari madhab cara membaca Al-Quran, di mana setiap imam dari masing-masing madhab itu mempunyai cara baca yang berbeda dari para imam lainnya. Saya ulangi lagi. Jadi qiraat itu apa? Jamak dari kata qiraah. Qiraatun, qiraat. Definisinya adalah sebuah madhab dari madhab cara baca Al-Quran yang kemudian para imam itu mempunyai cara baca yang berbeda daripada imam-imam yang lainnya. Nah, setiap cara bacaan yang dibaca oleh para imam itu semuanya berdasarkan sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dari para imam itu yang kemudian membuat qiraahnya sendiri, semuanya bersanad sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bacaan yang mereka baca itu sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa sahabat yang terkenal sebagai qari, yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi guru bagi sahabat lainnya ataupun para tabi'in nantinya, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini diantaranya. Jadi Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Para sahabat ini yang kemudian nanti mengajarkan qiraah atau cara baca ini kepada tabi'in atau para sahabat lainnya. Jadi di tiap masa itu memang ada sahabat-sahabat yang kemudian menjadi rujukan dalam bidang qiraah, dalam cara baca Al-Quran. Dari sahabat itu kemudian para tabi'in mengambil ilmu dari mereka. Artinya tabi'in belajar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga terkenal ada sahabat atau tabi'in yang belajar kepada Ibnu Musayyib, Urwah, Salim, Amr ibnu Abdul Aziz, yang mereka semua itu berada di Madinah. Di Madinah ada tabi'in yang terkenal kemudian menjadi qurra. Qurra itu qari, jamak dari qari, menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran. Di setiap kota ada, misalkan di Mekah pada waktu itu ada Ubaid bin Amir, Atha bin Abi Rabah, ada Taus, dan ada Mujahid, ada Ikrimah dan Ibnu Abi Malikah. Di Kufah pun begitu. Ada Alqamah, ada Al-Aswad, ada Masruq, ada Ubaidah, ada Amr bin Syurhabil, dan lain-lain.
Di Basrah pun begitu, ada Abu Aliyah, ada Abu Raja, ada Nasr Ibnu Asim dan lain-lain. Di Syam pun begitu, ada Al-Mughirah, ada Sahib Uthman dan lain-lain. Jadi di setiap tempat, di setiap kota tadi yang kita sebutkan, di Basrah, di Syam, di Kufah, di Madinah, di Mekah, ada murid-murid sahabat yang terkenal sebagai qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Maka setelah masa tabi'in, setelah kemudian masa sahabat berlalu, di masa tabi'in ilmu qiraat ini kemudian semakin berkembang. Ada imam-imam yang terkenal sehingga imam itu menjadi rujukan. Jadi di masa tabi'in ini pada 100 abad pertama Hijriah itu mulai ada imam-imam yang kemudian mereka menjadi panutan, dan banyak sekali tabi'in pada waktu yang belajar pada mereka, baik itu di Madinah, di Kufah, di Basrah, di Syam dan lain-lain. Misalkan di Mekah ada Abdullah Ibnu Katsir yang terkenal itu. Jadi Imam Ibnu Katsir yang di Mekah itu termasuk dari tabi'in yang menjadi rujukan. Termasuk di Kufah ada Imam Asim. Imam Asim ini adalah yang paling banyak pengikutnya sampai sekarang. Jadi Imam Asim yang ada di Kufah itu menjadi qiraah orang Indonesia. Sampai sekarang orang Indonesia itu kebanyakan riwayat bacaannya melalui jalur Imam Asim. Jadi kan riwayat bacaan itu sanadnya harus bersambung hingga Rasulullah. Kalau kita yang ada di Indonesia ini melalui jalur Hafiz kemudian Asim, begitu. Dari banyak sekali tokoh yang kita sudah sebutkan tadi, di Syam ada, di Basrah ada, banyak sekali yang kemudian menjadi rujukan. Tetapi yang terkenal akhirnya nanti ada 7 qiraah, yaitu Imam Nafi yang ada di Madinah, yang kemudian mempunyai murid, yaitu diantaranya yang terkenal adalah Imam Warash dan Qalun. Kemudian Ibnu Katsir, periwayat yang terkenal dari Ibnu Katsir yang ada di Mekah adalah Al-Bizzi dan Qunbul. Kemudian Abu Amr yang ada di Basrah, Imam Abu Amr. Periwayat yang terkenal dari Imam Abu Amr adalah Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir yang ada di Syam, periwayat yang terkenal dari beliau adalah Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Imam Asim, ya, imam kita orang Indonesia, periwayat yang terkenal dari beliau Imam Hafiz dan Syu'bah. Imam Asim ini dari Kufah. Kemudian Imam Hamzah, beliau juga dari Kufah. Periwayat yang terkenal dari beliau adalah Khalaf dan Khalad. Kemudian Imam Kisai dari Kufah juga, yang paling terkenal periwayat dari beliau adalah Imam Ad-Duri dan Abu Harith. Nah, maka 7 ini yang kemudian terkenal disebabkan ada seorang tokoh bernama Abu Bakar bin Mujahid yang kemudian menetapkan 7 qiraah ini. Jadi ini bukan berdasarkan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi lebih kepada sejarah yang kemudian dituliskan oleh seseorang, diantaranya adalah Abu Bakar bin Mujahid. Jadi diantara sebab kenapa kemudian qiraah itu mengerucut kepada 7, walaupun kita sebutkan tadi banyak ya, di setiap kota itu banyak sekali tokoh-tokoh. Disebabkan apa? Ketika himmah atau semangat orang-orang itu sudah menurun, akhirnya mereka mencari qiraah yang hanya sesuai dengan tulisan mushaf pada waktu itu, yaitu mushaf Utsmani, dan qiraah yang lebih mudah untuk dihafalkan dan qiraah yang sudah tertulis dengan rapi. Maka dicarilah seorang guru yang masyhur, yang penuh amanah dan yang thiqah, dan mempunyai murid-murid yang banyak, umurnya panjang. Akhirnya tampillah 7 orang itu.
Adapun pemilihan 7 orang itu sifatnya memang subjektif, karena Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid ini seorang qari, beliau dari Irak, meninggal pada 324 Hijriah ya. Beliaulah yang kemudian menentukan atau memilih 7 orang qari sesuai dengan kriteria yang beliau inginkan. Artinya bukan kemudian ini adalah penunjukan dari baginda Nabi atau dalam ada perintah dalam agama, tidak, tapi ini murni inisiatif, karena beliau pernah menuliskan imam-imam yang 7 itu nama Imam Kisai dan menghapus imam namanya Imam Ya'qub ya. Jadi selain ada qiraah 7, ada namanya qiraah asyarah. Qiraah asyarah. Kalau kita sebutkan tadi yang 7, maka qiraah asyarah itu ada 3 tambahan nama, yaitu Imam Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa' al-Madani, kemudian Imam Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami, kemudian Imam Khalaf bin Hisham. Maka itu nanti disebut qiraah asyarah. Tadi ada qiraah sab'ah, qiraah yang 7, ketambahan 3 nama yang sudah saya sebutkan tadi ini menjadi qiraah asyarah. Pada abad ketiga, pada tahun 200 sekian itu, dan disebabkan oleh pemilihan diantaranya oleh Abu Bakar bin Mujahid ini, yang menyebabkan qiraah itu kemudian mengerucut menjadi 7, walaupun qiraah itu yang berasal dari baginda Nabi sangat banyak, lebih dari 10, dan klasifikasinya nanti kita bisa bagi menjadi qiraah yang mutawatirah, yang jalurnya sampainya kepada kita melalui jalur mutawatir, kemudian ada qiraah yang sifatnya adalah ahad, tidak sampai derajat mutawatir, ada qiraah juga yang syadzah, yang janggal ya, yang sedikit para perawinya. Nah, makanya kita alhamdulillah di Indonesia ini kebanyakan mengambil qiraat dari Imam Asim ya, melalui riwayat dari Imam Hafiz. Kalau kita misalkan cek sekarang tarawih yang ada di Masjid Al-Azhar itu menggunakan banyak variasi qiraat. Anda bisa cek nanti di link misalkan di YouTube tarawih di Masjid Al-Azhar, itu akan Anda dengarkan bacaan-bacaan yang anggaplah tidak lazim di Indonesia. Tetapi bacaan yang dibaca di tarawih Al-Azhar itu semuanya adalah qiraah yang sanadnya bersambung hingga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Misalkan di antara qiraah itu ada yang bacaannya itu miring. Kalau di Indonesia riwayatnya Hafiz dari Imam Asim itu misalkan adalah wadduha wal laili idza saja. Tetapi di beberapa qiraat yang lain itu wadduha dibaca miring menjadi wadduhi wal laili idza saja, begitu. Itu salah satu contoh. Banyak sekali perbedaan-perbedaan, walaupun tidak kemudian perbedaannya itu 100% ya, hanya cara baca. Seperti kita sudah jelaskan tadi, bahwasanya qiraah ini hanya adalah madhab, cara baca dalam Al-Quran, di mana setiap imam itu mempunyai pendapat yang berbeda dari imam yang lain, dan semua imam itu sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Artinya memang Rasulullah pernah membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dengan cara baca itu. Jadi Rasulullah pernah membaca Al-Quran dengan wadduhi wal laili idza saji, begitu. Dan juga bacaan yang lain. Ini salah satu contoh ya. Cara baca qiraah sab'ah itu sangat banyak istilahnya tata caranya. Alaihim itu dibaca alaihimu, begitu. Itu salah satu contoh saja. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini adalah bahwasanya ketika kita mendengar bacaan yang tidak lazim, mungkin jangan langsung menyalahkannya. Bisa jadi bacaan Al-Quran yang kita dengar itu adalah melalui qiraah
yang lain, bukan dari jalur Hafiz kepada Imam Asim, tapi misalkan riwayat Warosh, riwayat Qalun, dan riwayat Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain. Nah, jadi kesimpulannya pada kuliah kita kali ini adalah bahwasanya qiraat, saya ulangi lagi, qiraat definisinya adalah sebuah madhab, cara baca Al-Quran yang setiap imam mempunyai cara baca Al-Quran yang berbeda dari para imam yang lain, yang semuanya itu bersambung sanadnya sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada 7 qiraah yang masyhur, yang terkenal sampai sekarang. Dan kenapa qiraah itu kemudian hanya yang masyhur hanya 7? Disebabkan oleh pemilihan yang dilakukan oleh ulama pada abad kedua Hijriah, diantaranya oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Demikian teman-teman kuliah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan sampai akhir mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di materi